warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Anton Ventika, STMT. Saya adalah salah seorang tenaga pengajar di Universitas Kepulauan Riau, tepatnya di Fakultas Teknik untuk jurusan Teknik Elektro. Izinkan saya hari ini untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Artificial Intelligence atau Sistem Kecerdasan Buatan, yang akan saya jelaskan dengan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di bidang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Baiklah, penjelasan deskripsi pada mata kuliah Artificial Intelligence ini adalah mata kuliah ini bersifat wajib untuk mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS, dan bahasa pengantar yang kita gunakan sewaktu perkuliahan adalah bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah Artificial Intelligence ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep, metode, dan teknik Artificial Intelligence, termasuk teori pengambilan keputusan, sistem pakar, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan atau neural network, dan juga genetic algorithm, di mana nantinya kita harapkan mahasiswa mampu menerapkan Artificial Intelligence ini atau sistem kecerdasan buatan ini dalam berbagai permasalahan nyata, serta menguasai dasar implementasinya dalam sistem yang berbasis komputer. Pembahasan mata kuliah akan kita mulai dengan konsep dasar dari Artificial Intelligence itu sendiri, kemudian membahas tentang teori pengambilan keputusan, sistem pakar, logika fuzzy, neural network atau jaringan saraf tiruan, dan kemudian juga ada pembahasan tentang genetic algorithm. Untuk capaian pembelajaran lulusan, untuk capaian sikap untuk mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan untuk capaian keterampilan umum, mata kuliah ini diharapkan mampu untuk mahasiswa menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan sistem humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan untuk keterampilan khusus ada dua. Yang pertama adalah kemampuan, diharapkan mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan di bidang matematika, sains, dan teknik. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk mendesain dan melakukan eksperimen, juga menganalisa dan menginterpretasikan data. Sedangkan untuk capaian di segi pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan keluasan atau broad knowledge yang mencakup topik kerekayasaan yang sesuai dengan teknik elektro. Untuk capaian mata kuliah sendiri, ada beberapa item yang diharapkan dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar dan teknologi modern seperti halnya Artificial Intelligence atau sistem kecerdasan buatan. Kemudian mahasiswa mampu
menerapkan metode dan algoritma sistem cerdas dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar AI dan aplikasinya dalam berbagai bidang, menganalisa dan memilih metode AI yang bersesuaian untuk permasalahan tertentu, dan terakhir, diharapkan mahasiswa mampu merancang solusi menggunakan sistem pakat atau logika fuzzy atau neural network ataupun genetic algorithm. Buku yang kita pakai sebagai referensi adalah buku dari Ibu Kusuma Dewi yang membahas tentang artificial intelligence. Kemudian dari buku bahan ajar dari Bapak Santoso juga membahas tentang kecerdasan buatan, dan juga Bapak Susatyono yang juga membahas tentang kecerdasan buatan. Sistem pembelajaran kita lakukan secara sinkronus yang kita lakukan di kelas, dan asinkronus yang kita lakukan dengan memanfaatkan siakat Undrika. Jadi nanti ada tugas mandiri dan bahan-bahan yang kita share di sana yang bisa diakses oleh mahasiswa. Mata kuliah ini akan kita lakukan selama 16 pekan. Jadi terbagi menjadi 7 pekan pertama sebelum UTS, dilanjutkan dengan UTS, kemudian dilakukan lagi 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan kita akhiri dengan UAS atau ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang kita gunakan adalah blended learning dan penugasan proyek. Sedangkan metode evaluasi pembelajaran sendiri itu kita lakukan dengan cara kuis interaktif di kelas, adanya petugasan untuk tugas-tugas pembuatan sistem cerdas, diskusi kelompok, dan pastinya nilai dari UTS dan UAS. Sedangkan pembobotan nilai itu kita dapatkan dari kehadiran sebesar 10%, kuis interaktif sebesar 5%, diskusi kelompok sebesar 10%, penugasan 15%, UTS 25%, dan ujian akhir semester sebesar 35%, sehingga total keseluruhan menjadi 100%. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan pengajaran di kelas yang saya lakukan untuk mata kuliah Artificial Intelligence ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Karena ini masih di suasana Lebaran ya, jadi saya ingin mengucapkan dengan aidin dan faizin, amin wa amin. Mohon maaf ya, ada yang pulang ke kampung tadi kemarin? Ada. Ada punya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita kuliah, kita mulai dengan baca doa ya, menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa. Baik, sebelumnya pertemuan kita sudah membahas tentang sejarah dari kecerdasan buatan. Kita kemarin sudah ngomongin tentang bagaimana Perang Dunia Kedua itu merubah wajah dari komputer, ya, mempercepat sistem komputerisasi dari yang tadi cuman, karena komputer itu kan compute hitung ya, dari yang tadinya cuman compute, kemudian dia menyelesaikan masalah manusia, start dari
dengan touring ya. Kemudian masuk berikutnya dan berikutnya bagaimana mengembangkan sebuah algoritma yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Paling nggak baik, mari kita ngomong game. Ya. Jadi komputer itu bisa bereaksi. Dan paling gampangnya lagi game yang paling pertama itu selain dari Pac-Man itu komputer gamenya itu berupa game catur dan tak saya lupa beberapa kemarin sudah kita bahas itu bahkan mengalahkan Grandmaster dari pemain catur yang asli. Jadi dibilang AI itu cabang ilmu komputer, artificial intelligence itu cabang dari ilmu komputer. Kenapa kok cabang ilmu komputer? Karena tadi ada apa? Ada penalaran. Jadi dia bisa memilah dan memilih. Selain itu apa lagi tadi kita yang ngomongin? Ada pembelajaran. Oh, ada troubleshootingnya Pak. Troubleshooting itu nanti, karena troubleshooting itu sebenarnya sudah langkah yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu mengerjakan seperti halnya yang dikerjakan manusia. Ini dua itu nggak bisa pada mesin yang nggak bisa. Nalarinya nggak bisa, pembelajarannya nggak bisa. Kenapa? Yang ini kita ngomongin tentang algoritma penyelesaian. Yang ini kita ngomongin tentang storing data. Ya. Jadi yang ini dua itu hanya bisa dilakukan oleh komputer. Tujuannya hanya di sini cuma dua. Kenapa kok cuma dua Pak? Berpikir dan belajar. Kalau cuma berpikir dan belajar ya buat apa Pak? Nggak ada gunanya. Soalnya ada satu lagi, berpikir, belajar dan menyelesaikan masalah. Yang ujungnya itu yang penting. Kalau dua ini enggak. Ya. Tapi kalau yang cuma bisa menyelesaikan masalah, tidak ada ini, apa yang terjadi? Stagnan, tidak bisa berevolusi, tidak up to date. Ya. Ya, nggak usah jauh-jauh kita ngomongin kedokteran aja lah. Ya. Kalau dulu panas ini udah demam berdarah, selesai. Ya. Habis itu apa lagi? Demam berdarah mati mati. Ya. Ya. Jadi bagian-bagiannya tadi kan kita ngomongin dia bisa berpikir, bisa belajar, kemudian bisa menyelesaikan masalah. Ya, itu di step, di dissect, dibagi-bagi. Kalau salah satunya ini tidak ada, apa yang terjadi? Either dia cuma jadi mesin atau dia cuma jadi storing data, kartu doang, nggak bisa diapa-apain. Jadi kayak cuma buku doang. Nah, tiga ini ya, jadi ada agent ini apa? Otaknya, inference-nya, pelaku, ya, namanya agent. Tapi nggak ada kosong-kosong dunianya di situ. Ya. Ada environment, ya, tempat agent berada. Waduh, maksudnya apa ini? Environment. Hah? Lingkungan. Apalagi? Tempat agent berada.
ada sensor. Ya, kalau nggak ada sensornya gimana dia mau dapetin? Kemudian ada aktuator. Aktuator inilah yang mengeksekusi kerja. Jadi ada 4, ya. Yuk, udah mulai dalam. Mungkin ada yang mau nyampein? Angga? Mungkin? Ini apa bahasanya? Ya, silakan. Muncul nih iklan celana jeansnya. Oke. Itu udah sering kita lakukan. Nah, di situ saya rasa nih bahwasanya smartphone kita itu mengambil data suara kita yang kemudian digunakan informasi untuk diolah lalu menampilkan iklan apa yang kita mau gitu. Itu memang sudah bawaan aplikasi lah. Seandainya kita contoh Facebook, Instagram, X, Twitter atau sebagainya, itu saat kita mulai mendaftarkan pasti ada tuh izin kamera sama izin mikrofon. Nah, tadi saya berdiskusi sama Bang Mas Mulan, apakah ini berbahaya nggak sih untuk kita di data kita bakal disalahgunakan gitu oleh aplikasi maupun oleh smartphone ini? Tadi Bang Dengar juga menyampaikan bahwasanya untuk hal ini kita juga berhati-hati mengenai pengambilan data, pencurian data oleh suatu aplikasi ataupun dari brand smartphone itu sendiri. Kita tahu lah bahwasanya nggak usahlah kita smartphone yang terlalu kecil, yang data kita yang besar aja yang kayak KTP aja bisa dibobol. Berarti cuma hal-hal seperti ini gitu kan. Nah jadi ya kesimpulan dari saya bahwasanya AI ini memang sangat berguna gitu untuk kita. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang kita belum tahu tentang apa itu artificial intelligence. Apakah artificial intelligence ini benar-benar membantu ataukah sebagai pedang bermata dua bagi kehidupan kita? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Jadi tadi ya dia bilang, oh ya data kita diambil dan segala macam. Ya, kalau data itu sama yang saya bilang. Kalian belajar dari SD sampai kuliah sekarang. Cuman ya kalau dibilang tadi nggak bisa dibilang bodoh tapi kita bijaksana. Jadi data kita nanti juga tergantung di sini di bagian terakhir. Ya, bagaimana dia memanfaatkan, ya, memilah data tersebut kemudian memberikan saran yang sebenarnya kalau ini mengambil keputusan yang terbaik. Kalau dibilang, oh tapi itu dia spying kita Pak. Oh mungkin kalian belum nonton iklannya ya. Sebenarnya ada iklannya tuh. Ya, jadi si suaminya itu setiap kali dia tidur apa-apa istrinya bilang, kemas. Setiap hari. Ya, sehingga ketika ke mall dia mau beliin istrinya dia, kenapa aku kok pengen beli luar emas ya? Nah itulah persepsi. Jadi kalau kalian juga sering nonton sulap jadi kan yang ditanya apa? Saya bisa menjawab ini Anda. Oke, sekarang silakan ditulis sepeda bukan sepeda sebenarnya dia sudah mengarahkan orang itu untuk menulis sepeda biruan. Itu juga diambil dalam dalam konsep AI ini juga dalam
uniqueness-nya. Kalau dia terlalu cut off, bagus, tapi dia tidak apa ya? Oh, kayak tadi perempuan cantik, oh cantik itu putih tinggi. Begitu ada orang putih tinggi, kalau kalian lihat ini, cantik kan? Nah sesuai kan dengan ini cantik tinggi putih. Mau? Kenapa? Karena terlalu kaku. Ya kalau bahasa yang sering digunakan para perempuan kan, kamu terlalu baik. ya, gitu ya. Oke. Baik, ya karena udah ini. Jadi saya bisa bilang seperti itu bahwa AI tujuan akhir daripada AI itu adalah membantu, seperti ada di sini, membantu pekerjaan manusia. Kalau dulu hanya pekerjaan yang bersifat fisik, ya, meringankan fisik, sekarang bukan cuma meringankan fisik, tapi juga psikologi. Karena pengambilan keputusan itu susah, lebih susah daripada fisik. Kenapa? Karena terlalu banyak data yang diambil dan dipertimbangkan. Ya, terlalu banyak data yang diambil dan dipertimbangkan. Bagaimana mengolah datanya, mana yang bahasanya harus ditranslate dulu, bagaimana mengolahnya, nanti habis itu dimanipulasi datanya atau tidak, ya, mana data yang harus diberikan, kalau nanti di ini ada di neural network kita ada namanya pembobotan, data yang diberikan nilai lebih ketimbang data yang lain. Dan terakhir dipilah dan dipilih, ditambahin bumbu-bumbu persepsi, lalu diambil kesimpulan yang terakhir. Kalau kayak gitu kalau pakai statistik aja apa? Masalahnya statistik itu ya kayak dibilang statistik itu lies, bohong. Statistik itu apa lagi? Macam-macam lah ya. Cuman statistik sendiri itu dia adalah bagian daripada pola-pola statistik itu sendiri adalah bagian dari penelitian. Tapi tidak totally langsung statistik aja kan? Jadi kompleks ya. Dari sistem cerdas itu dia kompleks, data yang dia banyak apa namanya? Kalau kita juga banyak pertimbangan, ya kalau ilmu bukan banyak pertimbangan, ya banyak nalar dan banyak persepsi, banyak segregation, sehingga dia bisa mengambil yang terbaik sebelum kita mengambil. Baik, ya kalau misalnya ini dibaca dulu bahan-bahan yang sudah saya kasih. Minggu depan kita kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Karena minggu depan kita akan mulai dulu dengan konsep permainan. Kayak saya pernah bilang, game. Sebelum kita kemana-mana kita ngomongin game. Habis game baru kita ngomongin expert system. Yang lama dulu nih, sebelumnya benar-benar dia bisa mengolah dirinya sendiri dan dia bisa apa? Continuity seperti halnya. Jadi nggak kayak tiba-tiba seperti halnya binatang yang baru lahir kemudian langsung bisa berdiri. Kita benar-benar kayak manusia yang dari merangkak, lumpuh, baru berdiri pelan-pelan. Ya, bicara langsung, wah, langsung kayak sekarang aja Pak, apa neural network Pak, biar kita bisa menyaingi DeepSeek Pak. Wah, lewat jauh. Ya, saya kira itu aja. Ya, terima kasih. Minggu depan
itulah tadi deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, Artificial Intelligence atau Sistem Kecerdasan Buatan, dan cuplikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya harapkan video ini bisa memberikan gambaran bagaimana saya mengampu mata kuliah yang dibebankan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen, dan juga semua pihak dari Universitas Riau Kepulauan dan Fakultas Teknik Unrika yang sudah banyak membantu saya dalam pengerjaan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.